Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang yaitu Nailah, Dina, Husnul, Rashid, dan Fajar. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tentang kerajinan serat. Tujuan pembelajarannya adalah pertama, menjelaskan tentang pengolahan dan produksi kerajinan bahan serat. Kedua, menjelaskan bagaimana proses dan produk yang dihasilkan dari bahan serat. C. Pengolahan bahan serat. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Pemintalan benang. Dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan. Contohnya pemintalan kapas menjadi benang secara manual. 2. Penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. 3. Pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya, benang dikeringkan. 4. Penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Benang yang telah jadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat kain ikat celup. Inilah gambar pengolahan bahan serat. Pertama, penenunan benang menjadi kain. Kedua, pencelupan warna. Ketiga, penggulingan benang. Keempat, pemintalan benang. D. Proses produksi kerajinan bahan serat. Teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Adapun teknik yang digunakan sangat beragam. Penggunaan teknik dasar disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Dengan demikian, penggunaan teknik dasar menjadi tepat sasaran. Adapun teknik-teknik yang dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan ikat celup, makrame, dan tapestri sebagai berikut. D. Produk kerajinan bahan serat. A. Menenun. Teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat senanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang. Fungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan. B. Menjahit. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lainnya yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan dalam kurung manual atau mesin jahit. Dalam pembuatan kain ikat celup diperlukan teknik menjahit untuk merintang warna. C. Mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan lainnya, menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna. E. Produk dan proses kerajinan bahan serat. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut. 1. Kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh, mangkuk untuk wadah sayur. 2. Kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir didesain ada pegangannya. 3. Keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. 4. Keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. 5. Keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding dengan benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya dari bentuk, hiasan, atau ornamen, dan bahan bakunya. Karya yang baik dihasilkan dari proses perancangan yang baik pula. Oleh sebab itu, proses perancangan karya kerajinan harus memperhatikan hal-hal seperti pada gambar berikut ini. Indonesia dikenal kaya akan sumber daya alam berupa hutan yang tersebar di seluruh Nusantara.
Padahal, tanaman non-kayu seperti daun dan rumput-rumputan memberikan kontribusi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang signifikan. Selain tanaman kayu dan non-kayu, terdapat bahan serat alam yang dihasilkan dari hewan. Produk kerajinan yang dihasilkan dari bahan serat tumbuhan dan hewan sangat banyak dan mudah didapat. Namun, ada pula serat buatan yang dihasilkan dari berbagai bahan campuran, yang juga menghasilkan produk kerajinan yang kreatif seperti kain. 1. Produk kerajinan serat tumbuhan. Daun yang digunakan sebagai produk kerajinan disebut dengan serat alam. Serat alam yang biasa digunakan diantaranya daun eceng gondok, daun pandan, daun jagung, daun pisang atau pelepah pisang, daun kelapa atau janur, daun lontar, daun pandan, dan daun pohon gebang. Selain daun, ada juga akar, biji, dan batang. Eceng gondok termasuk jenis tanaman pengganggu. Namun, bagi warga daerah tertentu seperti di Kulon Progo, Yogyakarta, eceng gondok menjadi sentra kerajinan tangan dari eceng gondok. Selain eceng gondok, masih banyak lagi produk kerajinan dari bahan serat alam ini sudah digeluti oleh pengrajin di berbagai daerah. Produk dan proses kerajinan bahan serat. A. Bahan serat tumbuhan. Di bawah ini merupakan bahan serat alam dari tumbuhan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan. Pengolahan yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dikeringkan secara alami dengan sinar matahari langsung. 1. Serat pelepah pisang. 2. Serat daun pandan. 3. Serat eceng gondok. Bahan-bahan serat alam dapat menghasilkan produk kerajinan tangan yang beraneka ragam. Contohnya, tas, dompet, topi, alas meja, dan tempat lampu. Teknik pembuatan kerajinan dari serat alam ini sebagian besar dibuat dengan cara dianyam. Namun, ada juga yang menggunakan teknik tempel atau jahit. Sedangkan proses persiapan pembuatan bahan baku yang digunakan biasanya dengan cara dikeringkan secara alami menggunakan sinar matahari langsung. Untuk menghindari jamur, bahan serat alam harus direndam dahulu dalam waktu tertentu dengan larutan natrium benzoat atau zat pengawet lainnya, sehingga bahan serat alam dapat tahan lama tanpa jamur. B. Alat produksi kerajinan serat tumbuhan. Alat yang digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan serat alam cukup banyak. Peralatan digunakan sesuai kebutuhan. Peralatan di bawah ini hanya sebagian saja dari aneka peralatan yang dapat digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan daun atau serat alam. 1. Contoh peralatan yang dapat digunakan untuk mengolah daun atau serat alam yaitu gunting, cutter, pisau, lem tembak, jarum jahit. C. Produk kerajinan dari serat tumbuhan. Pembuatan produk kerajinan bahan serat tumbuhan, baik yang dibuat sebagai bahan baku tekstil ataupun yang dibuat sebagai fungsional, memiliki prosedur yang berbeda. Bahan serat alam yang berasal dari serat atau sabut kelapa dapat diproduksi sebagai keset atau bahkan sebagai isi bantal. Bahan serat alam dari daun atau pelepah pisang, pandan, atau eceng gondok dapat diproduksi menjadi berbagai bentuk kerajinan yang memiliki fungsi pakai dan juga fungsi hias dengan menggunakan teknik anyam. Di bawah ini adalah contoh bahan kerajinan-kerajinan dari serat alam tersebut. Pelepah pisang, eceng gondok, daun pandan, rumput linggi, rumput ketak. 2. Produk kerajinan serat hewan. Serat hewan yang biasa dibuat untuk bahan dasar kerajinan adalah bulu domba, serat ulat sutra, bulu biri-biri, dan kulit hewan. Bulu domba memiliki ketebalan yang cukup untuk dibuat kerajinan fashion seperti syal, baju hangat, kaos kaki, rompi, topi, sepatu, dan tas. Ada pula yang dibuat menjadi sarung bantal kursi dan taplak meja.
Daerah penghasil bulu domba sebagai produk kerajinan diantaranya Tapos Indramayu. Perajin daerah ini menyulam bulu domba menjadi hiasan yang menarik dan kreatif. Masih banyak lagi produk kerajinan dari bahan serat hewan ini sudah digeluti oleh pengrajin di beberapa daerah. Melihat semakin variatifnya minat masyarakat. A. Bahan serat hewan. Pengolahan yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dikeringkan secara alami dengan sinar matahari langsung. 1. Serat wol dari bulu domba. 2. Serat sutra dari kepompong ulat sutra. 3. Serat dari bulu alpaca. Bahan-bahan serat hewan dapat diolah dengan berbagai cara dan dilakukan dengan beberapa tahap pengolahan, seperti pencukuran, pembersihan dengan cara pencucian, pengeringan, dan kemudian dipintal. Hasil dari pemintalan diperoleh benang yang dapat dijadikan sejumlah produk yang bernilai jual tinggi. Produk yang dihasilkan dari bulu domba sering diolah dengan teknik tenun. Serat bulu domba atau wol memiliki kelebihan diantaranya berat, hangat, dan halus. Oleh sebab itu, bahan serat ini cocok dimanfaatkan sebagai produk fashion. B. Alat produksi kerajinan serat hewan. Alat yang digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan serat alam cukup banyak. Peralatan digunakan sesuai kebutuhan. Peralatan yang dapat digunakan untuk mengolah daun atau serat alam antara lain A. Gunting, B. Alat pencukur bulu, C. Baskom, D. Jarum jahit. C. Produk kerajinan serat hewan. Serat hewan yang biasa dibuat untuk bahan dasar kerajinan bulu domba, serat ulat sutra, bulu biri-biri, dan kulit hewan. Bulu domba memiliki ketebalan yang cukup untuk dibuat kerajinan fashion seperti syal, baju hangat, kaos kaki, rompi, topi, sepatu, dan tas. Ada pula yang dibuat menjadi sarung bantal kursi dan taplak meja. Daerah penghasil bulu domba sebagai produk kerajinan diantaranya Tapos Indramayu. Perajin daerah ini menyulam bulu domba menjadi hiasan yang menarik dan kreatif. Masih banyak lagi produk kerajinan dari bahan serat hewan ini sudah digeluti oleh pengrajin di beberapa daerah. Melihat semakin variatifnya minat masyarakat. Bahan serat hewan dari sutra dapat diproduksi menjadi kain sutra. Sedangkan kain sutra sendiri masih dapat diolah kembali menjadi berbagai produk kerajinan lainnya. Misal, batik, kain ikat celup, busana, dan syal. Bahan serat hewan dapat diproduksi menjadi berbagai bentuk kerajinan yang memiliki fungsi dan khas dengan menggunakan teknik jahit, tenun, dan rajut. Pertanyaan 1. Syarat-syarat perancangan kerajinan ada 5. Sebutkan dan berilah contohnya. 2. Jelaskan tentang kegunaan atau utility pada kerajinan serat. 3. Sebutkan proses pengolahan bahan serat. 4. Sebutkan alat produksi kerajinan serat tumbuhan. 5. Bagaimana pemanfaatan serat dari tumbuhan? Demikian presentasi kami kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.